Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Pradita Ananda dengan NIM 19233050 dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari. Saya akan mempresentasikan tentang pokok pembahasan yaitu hak wajib pajak, yang kedua kewajiban wajib pajak, yang ketiga kewajiban pemeriksaan pajak, dan keempat kewenangan pemeriksaan pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak wajib pajak. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal pajak yang terutang, untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang. Maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Yang kedua, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak ini yaitu surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Yang ketiga, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. Yang keempat, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan baik PPh badan maupun PPh orang pribadi. Yang kelima, hak untuk pengurangan PPh pasal 25. Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Dan yang keenam, hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan, yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam, dan juga bagi wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. Dan yang ketujuh, hak untuk pembebasan pajak. Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Yang kedelapan, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Di bidang PPN untuk barang kena pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut. Selanjutnya, kewajiban WP. Kewajiban wajib pajak itu ada 4, yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini bisa dilakukan di KP2KP atau kantor pelayanan pajak yang telah diawasi Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan atau usaha penghasilan atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Dijen Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dan yang keempat, kewajiban pemeriksaan.
Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kewajiban pemeriksaan pajak. Kewajiban pemeriksaan pajak ini ada 3, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangannya kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan kantor. Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak dan SP2 kepada wajib pajak saat melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kewenangan pemeriksaan pajak. Yang pertama, melihat atau meminjam buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Dan yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan yang pencatatan, dokumen lain, uang atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Dan yang keempat, ada melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak. Yang terakhir, meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.